Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 MTS Darul Quran. Kali ini masih membahas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara ya. Bagian bukti-bukti nyata awal penyebaran Islam di Nusantara. Sejarah masuknya Islam di Nusantara itu ada pembahasannya mengenai proses masuknya Islam di Nusantara, tersebarnya Islam di Nusantara. Ya, untuk pertemuan pertama kita pernah membahas hubungan perdagangan Nusantara, India, Persia dan Arab. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagian kedua yang ini, bukti awal penyebaran Islam di Nusantara ya. Bukti sejarah adanya penduduk Nusantara yang memeluk agama Islam baru dipastikan dengan adanya temuan-temuan para ahli, ya, para ahli sejarah dan arkeolog. Bukti-bukti sejarah tersebut menunjukkan dengan pasti bahwa Islam mulai tersebar di Indonesia sejak permulaan abad ke-11. Berikut adalah bukti-bukti, di antaranya yang pertama ada batu nisan dengan nama Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Yang kedua ada makam Sultan Malikus Saleh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya ada makam seorang muslimah yakni Tuhar Amisuri di Barus, pantai barat Sumatera ya, Pulau Sumatera. Nah, para ahli sejarah menyebutkan temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran agama Islam di Nusantara ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sejak abad ke-13. Masa tersebut diawali dengan berdirinya kerajaan Islam di Nusantara yang pertama. Ya, kerajaan Islam di Nusantara yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara. Dengan raja pertamanya adalah Sultan Malikus Saleh. Selanjutnya berdiri kerajaan Islam lainnya di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah Nusantara lainnya. Hampir semua sultan atau raja yang memimpin kerajaan Islam di Nusantara memiliki andil besar dalam penyebaran agama Islam dan ajaran Islam, baik dengan menggunakan pengaruhnya sebagai penguasa maupun dengan mengundang para ahli agama Islam dari daerah lain untuk berdakwah dan mengajar, ya. Bahkan ada juga penyebaran Islam ke daerah tertentu dari hasil pembebasan negara tersebut. Oke. Selanjutnya timeline yang perlu diingat adalah pada abad ke-5 Samudra Hindia telah menjadi kawasan berbahasa Arab. Abad ke-7 pantai Sumatera telah menjadi kawasan lintas perdagangan. Selanjutnya abad ke-11 ditemukannya bukti-bukti yang menunjukkan tersebarnya Islam di Nusantara. Abad ke-13 berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dan pada abad ke-15 pelabuhan Malaka Johor dan Samudra Pasai jatuh ke tangan Portugis. Perlu diingat lagi bahwa bukti-bukti tersebarnya Islam di Nusantara ada 3, ya, bukti fisik. Yang pertama makam Fatimah binti Maimun, yang kedua makam Sultan Malikus Saleh, dan yang ketiga makam seorang muslimah yakni Tuhar Amisuri. Penyebaran agama Islam di Nusantara juga ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam dan para raja ikut berperan dalam penyebaran tersebut. Nah, para ahli sejarah sepakat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara ya, melalui para pedagang yang berasal dari Arab. Karena pelabuhan dikuasai Portugis, maka para pedagang beralih ke pelabuhan Banda Aceh, kemudian memberikan pengaruh atas penyebaran Islam di Aceh dengan mendatangkan para ulama dari luar untuk mengajarkan Islam kepada penduduk di Nusantara ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon untuk dicatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.